Ingat Nabi Ibrahim di mana dia berasal? Palestina, teman-teman. Lalu kemudian dia menikah dengan Hajar. Di mana kejadiannya? Di Mekah. Punya anak Ismail. Di mana kejadiannya? Di Mekah. Baru punya anak setelah ratusan tahun menunggu anak, dia mengatakan dalam doanya, Rabbani minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak. Boleh lato-lato. Jago. Saya penasaran sekali tuh, mau coba juga lato-lato itu. Kenapa di Pinrang, Masya Allah, waktu saya di Sudan kemarin, itu juaranya ya sampai masih kuat begini. Saya bilang, ya Allah, ini bagus, ini mainan. Tapi kalau sampai 4 jam dan sudah lewat sholat asar, dia belum sholat asar, bahaya tong, ini permainan, Pak ya. Subhanallah ya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, Ibrahim ketika Ismail lahir, kayak putus-putus nih, saya ganti nah. Cek, tes ya. Ketika Ismail lahir, ikhwas sekalian, lalu ingat ayat dalam surah Ibrahim, Allah bercerita, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ini ujian juga dari Ibrahim, dari Allah kepada Ibrahim. Ibrahim ini belum punya anak dari Sarah. Lalu kemudian Sarah menganjurkan Ibrahim menikah dengan Hajar. Lalu akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Setelah kemudian dia menikah dengan Hajar, dia berada di kota Mekah. Lahirlah seorang anak di kota Mekah namanya Ismail. Maka Ismail itu lahirnya di Mekah. Kalau kemudian Ishak lahirnya di Palestina. Nama ibunya Sarah. Sarah ini punya pembantu, punya keluarga jauh. Lalu kemudian Sarah mengatakan pada Ibrahim, nikahilah Hajar. Ternyata di Hajar Allah berikan Ismail. Tapi belum tentu kenikmatan itu langsung kemudian diberikan secara beruntun, tidak. Tetapi ternyata setelah Allah berikan anak, Allah uji, Allah abadikan dalam surah ke-14 di dalam Al-Quran, surah Ibrahim. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, kata Ibrahim, rabbi ij'al. Ini kan Ibrahim baru datang nih dari Palestina ke Mekah. Ibrahim doa, rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan kota ini, negeri ini, negeri yang aman. Apa yang dia maksud? Mekah. Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku ya Allah, jauhkan nanti keturunanku dari menyembah berhala. Disitulah setelahnya, setelah ayat ini Allah berikan curhatnya Nabi Ibrahim, yang lagi-lagi mohon maaf ikhwas kalian, kalau sesuai dengan tema kita, langkahmu sudah jauh, saatnya pulang, padahal anaknya baru lahir. Dari situlah kita tahu kisah bagaimana Hajar berlari-lari mencari air, lalu kemudian airnya keluar dari bawah telapak kakinya Ismail, lalu kemudian air itu diabadikan oleh Allah dengan nama Zam-Zam. Lalu kemudian air Zam-Zam itu sampai sekarang gak pernah kering, gak pernah habis. Satu-satunya air, tidak usah diolah di pabrik, pH-nya tertinggi, kebersihannya tertinggi. Kalau air yang lain semakin diambil semakin habis, kalau di Zam-Zam sumurnya makin diambil makin banyak. Tanah tandus seperti Mekah bisa menghasilkan kualitas air terbaik. Masuk di akal? Tidak masuk. Tapi ada pengorbanan di sana. Pengorbanan Ibrahim yang harus pulang ke Palestina di saat anak baru lahir. Pengorbanan Hajar yang rela mengatakan kepada Ibrahim, kalau itu perintah dari Allah, pergilah. Ikhwan, ini diabadikan dalam hadis Bukhari. Ketika kemudian Ibrahim baru saja Ismail lahir, lalu kemudian Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Allah, pergilah ke Palestina. Nggak ada tawar, nggak ada kemudian protes, nggak ada mengeluh. Ibrahim mengatakan, sami'na wa ata'na ya Allah, saya siap dan saya taat.
berangkatlah Ibrahim karena dia sayang banget dengan anaknya Ismail, sayang banget dengan istrinya, kasihan melihat istrinya, melihat anaknya harus tinggal di sini, rumah nggak punya, air nggak ada, makanan nggak ada, minuman nggak ada. Allah abadikan curhatnya. Apa kata Ibrahim dalam surah Ibrahim? Rabbana inni, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, saya titip anak saya ya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in, saya titip istri saya titip anak saya, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, saya titip anak saya titip istri saya ya Allah di sebelah rumahmu yang indah. Baitikal muharram, Ka'bah. Makanya kita sa'i itu hanya sebelah kanannya Ka'bah, nggak jauh dari tempat kita tawaf di Ka'bah ada namanya tempat sa'i. Tempat sa'i itu diabadikan oleh Allah antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, sebagaimana ayat Allah dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, Innas Safa wal Marwah, sungguh Bukit Safa sudah jadi saksi perjuangan Hajar, wal Marwah sudah jadi saksi perjuangan Hajar dan Ibrahim, yang mana terjadinya perpisahan terindah diabadikan dalam Al-Quran, diabadikan dalam hadis Rasulullah. Perpisahan terindah yang mengatasnamakan cinta atas nama Allah, ketika kemudian diabadikan dalam hadis Bukhari, Rasulullah bercerita, pernahkah kalian mendengar bagaimana perjuangan Ibrahim meninggalkan Hajar dan bagaimana perjuangan Hajar ditinggal Ibrahim? Lalu kemudian Rasulullah bercerita, ketika Ibrahim pergi mendapatkan wahyu, lalu dia berbalik badan mengarah ke arah jalan menuju Palestina. Saudara sekalian, Hajar yang baru saja menimang-nimang Ismail, nggak tahu rumahnya di mana, tinggal di tempat yang tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, Ibrahim curhat, ya Allah, saya titipkan anakku, keluargaku, istriku, anakku ya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada tempat yang tandus, tumbuhan aja nggak tumbuh ya Allah, air aja nggak ada ya Allah, tapi karena Engkau perintahkan saya ke Palestina untuk melanjutkan dakwah saya, karena Engkau perintahkan saya untuk kembali ke Palestina, tempat asal saya, maka saya taat ya Allah, tapi saya titip anak dan istri saya ya Allah. Ini teman-teman kalimatnya dahsyat. Antum buka surah Ibrahim nanti, subhanallah ikhwas sekalian, apa yang terjadi? Hajar mengatakan pada Ibrahim, ya Ibrahim, ini Ibrahim gak mau balik, bukan karena dia tidak punya perasaan, dia sangat sayang ikhwan, cuman dia khawatir sayangnya dia kepada istrinya, sayangnya dia kepada anaknya mengalahkan sayangnya dia, cintanya dia kepada Allah Tuhannya. Maka berjalan Ibrahim. Nanti bisa browsing teman-teman ikhwan akhwat, kalian tulis di situ hadis Bukhari, hadis Bukhari, kisah Hajar dan Ibrahim, keluar nih hadis. Ikhwan, apa kata Ibrahim? Dia terdiam terus melangkah, tidak melihat lagi Hajar dan Ismail. Hajar yang kemudian terduduk sambil menggendong Ismail lalu mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, nggak noleh. Dipanggil yang kedua ikhwan, ya Ibrahim, yang memanggil siapa? Hajar. Wahai Ibrahim, nggak noleh ikhwan. Seketika Hajar berdiri lalu mengatakan, ya Ibrahim, ahadza amrun min rabbik. Dia mengatakan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim yang tadinya berjalan ikhwan, berhenti. Ketika dia membalikkan badannya lalu menetes air matanya yang sudah banyak ikhwas sekalian. Ini bukan dongeng. Saya jurusan ilmu hadis ikhwas sekalian. Kalau saya mengambilkan hadis yang dhaif, hadis yang mungkar, hadis yang palsu, saya berdosa ikhwas sekalian. Kita ini mempelajari jauh-jauh ilmu hadis. Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, saya siapkan satu kursi di neraka. Ini kisah nyata, Anda boleh buka Sahih Bukhari. Ini bukan dongeng. Ini kisah nyata yang bercerita Rasulullah, saya cuma pindahkan ke kalian. Apa kata Ibrahim? Dia balik badannya, menetes air matanya, lalu dia tatap wajah ayah anaknya,
dia tatap wajah istrinya lalu dia mengatakan apa ikhwan? Dia katakan apa para akhwat? Dia bilang seperti ini, na'am hadza amrun min rabbi. Na'am, iya, hadza ini amrun min rabbi, adalah perintah dari Allah. Tahu apa jawaban Hajar wahai para akhwat? Ketika kemudian Ibrahim mengatakan, iya, saya ini diperintahkan oleh Allah untuk pergi. Maka kemudian sambil menggendong Ismail, wahai para akhwat, engkau calon ibu, engkau calon madrasah terutama bagi anak-anakmu kelak. Lihat ketika kemudian seorang suami akan keluar untuk mencari nafkah, seorang suami akan kembali dalam pekerjaannya. Bahkan ada yang pergi anaknya masih tertidur, pulang anaknya sudah tidur. Dan salah satunya saya berangkat sebelum subuh, pulang tengah malam. Berangkat Al-Amin belum bangun. Tadi aja pagi saya berangkat jam 3:30, kajian subuh di Sihatul Iman. Al-Amin belum bangun. Nanti pulang saya malam. 6 jadwal saya hari ini. Balik Al-Amin biasanya sudah tidur ikhwan. Perjuangan. Saya sampaikan sama istri saya bahwa subhanallah, Allah pilihkan takdir saya sebagai seorang dai yang kadang-kadang hari ini di Makassar, besok sudah di Saudi, besoknya di Jakarta, besok di Padang, besok di Surabaya. Saya tidak tahu, hidup saya sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi seorang dai. Dan dai itu pewaris para nabi. Mereka harus siap mengatakan kalimat yang hak dan harus berangkat ketika kemudian ada yang membutuhkan dakwah di suatu tempat. Ikhwan, apa kata Ibrahim? Iya, ini perintah dari Allah. Dengarkan akhwat, apa jawaban Hajar? Dan gara-gara jawaban Hajar inilah Anda tahu seorang anak ini bernama Ismail, yang akhirnya ketika kemudian Ibrahim balik lagi dari Palestina, baru mau balik lagi dari Palestina, saudara sekalian, sudah dikasih mimpi. Mimpi untuk apa? Menyembelih anak yang masih kecil, ditinggalkan, balik dari Palestina disuruh sembelih. Dan gara-gara itu Zam-Zam ada. Gara-gara itu Anda, saya, dan kita semua umat Islam menyembelih hewan kurban. Bayangkan pahala Ismail. Kurban, semua kita yang berkurban, pahala ke Ismail. Semua yang minum Zam-Zam, pahala ke Ismail, pahala ke Hajar. Semua yang sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, bahkan nanti di sana Anda akan melihat garis hijau sudah diletakkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini garis hijau, Anda harus berlari-lari kecil. Kenapa? Karena di tempat ini Hajar berlari, agar kemudian Anda dalam beribadah mengikuti seorang sosok wanita. Bayangkan, laki-laki, perempuan, mau raja, mau gubernur, mau presiden, kalau dia umroh, ketika dia sa'i sebagai rukun umroh 4 ikhwas sekalian, niat sekaligus berihram, 2 tawaf 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Yang ketiga, sa'i. Anda tahu sa'i amalan siapa? Amalan seorang wanita hebat, kuat imannya, namanya Hajar. Agar Anda faham bahwa meskipun Anda presiden, mohon maaf, Anda harus ikuti amalan seorang wanita. Meskipun Anda gubernur, Anda harus mengikuti amalan seorang wanita. Apa? Berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah. Di tengah perjalanan ada tempat yang Hajar sampai berlari. Karena tempat dia berlari itulah diberi tanda oleh kerajaan Arab Saudi sebagai sunnah sa'i, diamalkan oleh siapa? Rasulullah. Ditandailah oleh para sahabat, diabadikan oleh kerajaan Arab Saudi, diberikan lampu hijau sebagai tanda. Di sini dulu Rasulullah menandakan bahwa di sini larinya seorang wanita hebat, wanita tangguh bernama Hajar. Maka di sini kita berlari. Maka ketika Rasulullah berjalan dari Bukit Sofa, setelah mengatakan inna Sofa wal Marwata min syairillah, ketika ketemu lampu hijau, Rasulullah berlari. Maka kita semua kalau umroh ketemu lampu hijau, lari. Lari kecil. Ngikutin siapa? Seorang wanita. Namanya siapa? Hajar. Jadi jangan salah para akhwat. Wanita yang hebat itu melahirkan putra yang hebat. Tidak ada sosok Imam Syafi'i kalau tidak ada ibunya. Tidak ada Ismail kalau tidak ada Hajar. Tidak ada Ishak kalau tidak ada Sarah. Tidak ada Isa ibnu Maryam kecuali ada Maryam. Ikhwan, akhwat sekalian,
Ketika Ibrahim mengatakan pada Hajar yang sudah berdiri, lalu mengatakan, apakah ini perintah dari Allah wahai Ibrahim, sehingga engkau tinggalkan saya dan anak di sini? Apa kata Ibrahim? Na'am, hadza amrun min Rabbi. Iya, ini adalah perintah dari Allah. Jawaban Hajar dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hajar berkata, idzan la yudayyi'ana. Dalam riwayat, idzan la yudayyi'una, pergi wahai suamiku, pergilah. Idzan la yudayyi'ana, karena Allah tidak mungkin menyanyiakan saya di sini. Pergilah. Berangkatlah Ibrahim, tinggallah Hajar. Di mana dia tinggal? Di Mekah. Di mana? Di samping Masjidil Haram, di samping Ka'bah. Ada rumah? Enggak ada. Ada air? Enggak ada. Ada makanan? Enggak ada. Orang kata Ibrahim dalam surah Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada tempat yang tidak ada tumbuhan-tumbuh. Pertanyaannya, kalau tidak ada tumbuhan-tumbuh, adakah hewan? Kalau ada tempat nggak ada tumbuhan, adakah hewan? Nggak ada. Adakah air? Nggak ada. Kalau nggak ada air, yang kata Allah dalam Al-Quran, waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Kalau di tempat itu nggak ada air, ada nggak kehidupan? Berarti dia berada di bukit yang tandus, di tempat padang pasir antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini agar mengerti tentang perjuangan.